Bagi masyarakat Banjar dan masyarakat Bangil khususnya, nama Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan atau biasa disapa dengan nama Guru Bangil, pendiri Pondok Pesantren Datu Kalampayan di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tidaklah asing lagi. Keilmuan dan kiprah keagamaan beliau telah memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan mental spiritual umat. Tidak hanya di kota kelahiran beliau, Martapura, akan tetapi juga di kota Bangil. Guru Bangil dikenal sebagai salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilahnya dengan ulama besar ini dapat dilihat dari silsilah berikut. Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan bin Muhammad Abdan bin Muhammad Yusuf bin Muhammad Salih Siam bin Ahmad bin Muhammad Tahir bin Samsudin bin Sa'idah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Kampung Melayu Ilir, Martapura pada tahun 1915 Masehi atau 1334 Hijriah. Ayah beliau bernama Muhammad Abdan dan ibu beliau bernama Mulik. Beliau memiliki 7 saudara kandung, yaitu Ali, Intan, Mutiara, Abdul Razak, Husaini, Acil, dan Ahmad Ayu. Selain 7 saudara kandung tersebut, ada pula 2 saudara seayah yang bernama Abdul Manan dan Muhammad Hasan. Menurut silsilahnya, Guru Bangil merupakan juriat ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari istri kedua yang bernama Tuan Bidur. Moyang Guru Bangil bernama Sa'idah adalah anak dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Tuan Bidur. Sa'idah memiliki saudara 3 orang, yakni Kadi Abu Su'ud, Kadi Abu Naim, dan Khalifah Sahbudin. Patut disebutkan di sini bahwa Kadi Abu Su'ud adalah anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan moyang Tuan Guru Husin Kedah bin Muhammad Thayyib, seorang ulama besar yang disegani dan dihormati oleh masyarakat muslim dari negara tetangga, terutama di wilayah Kedah, Malaysia. Guru Bangil tumbuh dari keluarga yang agamis dan didukung pula oleh lingkungan kota dan masyarakat Martapura yang agamis. Kota Martapura disebut sebagai Serambi Mekah, sebagaimana halnya dengan Aceh Darussalam. Selain itu, Martapura disebut sebagai Serambi Mekah karena merupakan kota bersejarah yang pernah menerapkan syariat Islam di masa Kerajaan Banjar melalui Undang-Undang Sultan Adam. Ada pula yang menyebut Martapura sebagai bumi ulama, sebab di kota ini banyak bermunculan ulama-ulama besar dan pusat-pusat pengkajian ilmu atau pondok pesantren, madrasah, dan majelis taklim dari dulu hingga sekarang. Karena itu, kondisi kota ini turut membentuk dan mempengaruhi pribadi Guru Bangil untuk menjadi figur ulama di kemudian hari. Sejak kecil, Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan sudah mempunyai himmah yang kuat untuk belajar menuntut ilmu agama. Di samping dididik oleh keluarga, Guru Bangil juga mendapat didikan ilmu agama di pesantren Darussalam Martapura dan dari sejumlah ulama besar yang hidup pada waktu itu. Beberapa ulama tempat beliau belajar diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar, Kadi Muhammad Toha, dan Kiai Haji Ismail Khatib Dalam Pagar dan Guru Mukhtar Khatib. Setelah cukup banyak belajar ilmu agama di Martapura, Guru Bangil kemudian melanjutkan studinya ke Tanah Suci Mekah sekitar tahun 1931 Masehi saat berusia sekitar 16 tahun. Beliau berangkat bersama-sama dengan Kiai Haji Anang Sakrani Arif dibawa oleh paman beliau, Syekh Kasful Anwar bin Ismail, yang juga ikut bermukim di Mekah selama beberapa tahun sambil mengajar dan mengawasi kedua keponakannya. Selama di Mekah, Guru Bangil mempelajari berbagai cabang ilmu agama dengan beberapa ulama ternama. Di antaranya adalah Syed Muhammad Amin Qutbi, Syekh Omar Hamdan,
Syekh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Saifullah Adagistani, Syekh Syafi'i Kedah, Syekh Sulaiman Ambon, dan Syekh Ahyat Bogor. Hanya dalam beberapa tahun, Guru Bangil dan Kiai Haji Anang Syakrani Arif mulai dikenal di antara teman-teman dan para guru mereka karena kecerdasan keduanya. Mereka dikenal dan digelari sebagai dua mutiara dari Banjar. Bahkan Guru Bangil mendapat kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah selama beberapa tahun. Selama bermukim di Mekah, berbagai cabang ilmu agama telah dikaji dan dipelajari oleh Guru Bangil. Banyak pula silsilah sanad, ilmu dan amal yang beliau terima. Salah satu cabang ilmu yang menonjol yang dikuasai oleh Guru Bangil adalah ilmu tasawuf. Di bidang ilmu tasawuf ini, Guru Bangil telah menerima ijazah tarikat Naqsabandiyah dari Syekh Umar Hamdan, ijazah tarikat Samaniyah dari Syekh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari, dan ijazah tarikat Idrisiyah dari Syekh Syafi'i bin Salih Al-Qadiri. Guru Bangil dikenal sebagai murid utama dan khalifah dari guru besar bidang tasawuf Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk Tanah Jawa, Indonesia. Dari guru tasawufnya inilah Guru Bangil banyak belajar dan mengkaji ilmu, khususnya tasawuf. Tidak mengherankan jika kemudian Guru Bangil menjadi seorang ulama yang wara, tawadu, dan kumul, hafal Al-Quran, serta menghimpun antara syariat, tarikat, dan hakikat. Guru Bangil juga merupakan salah seorang guru tasawuf dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Dari sekian banyak ijazah tarikat yang diberikan pada Guru Sekumpul, salah satunya adalah ijazah tarikat Samaniyah. Jalur sanad ijazah tarikat Samaniyah yang diterima oleh Guru Bangil adalah dari Syekh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari, yang menerimanya dari Syekh Zainuddin Al-Sumbawi, yang menerima dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang menerimanya dari Syekh Syahbuddin, yang menerima dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang langsung menerimanya dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Abah Guru Sekumpul yang menerima ijazah tarikat ini adalah sosok ulama karismatik yang terkenal mulai kawasan Kalimantan hingga ke negeri jiran seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Abah Guru Sekumpul merupakan generasi penerus Guru Bangil yang semasa hidup beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tarekat, dan hakikat, dan satu-satunya ulama yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah. Setelah lebih kurang 10 tahun mukim dan menimba berbagai ilmu agama di Mekah, Guru Bangil kembali ke Martapura atau Kampung Melayu Ilir pada tahun 1941 Masehi. Di kota santri ini beliau pernah ditawari untuk menjadi kadi, namun ditolak karena lebih memilih untuk mengabdikan ilmu yang telah didapat untuk masyarakat luas. Beliau memilih mengajar di Madrasah Al-Istiqomah dalam pagar Martapura. Namun setelah kurang lebih 5 tahun berdiam di Martapura, Guru Bangil kemudian pindah ke Kuta Bangil atau Jawa Timur pada tahun 1946 Masehi, menyusul keluarga yang telah terlebih dahulu berdiam di sana. Di kota Bangil inilah Guru Bangil menikah pada usia sekitar 30 tahun. Beliau memiliki beberapa istri. Istri pertama bernama Bintang binti Abdul Aziz. Istri kedua bernama Gusti Maimunah dan istri ketiga bernama Fauziah. Dari perkawinan beliau dengan beberapa istrinya, beliau mendapatkan 28 anak. Dari ke-28 anak beliau tersebut, Kiai Haji Kasbul Anwar, anak tertua yang berprofesi sebagai dosen IAIN atau UIN Sunan Ampel, yang kemudian menggantikan posisi beliau di pesantren Datu Kalampayan. Meski sudah pernah menuntut ilmu di Makkah, di kota Bangil,
Guru Bangil tetap menuntut ilmu dan belajar kepada beberapa ulama terkenal di Bangil dan Pasuruan. Di antaranya Kiai Haji Mohdar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Angun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jupri Pasuruan. Tidak hanya belajar, Guru Bangil juga mulai mengajar dan mengabadikan ilmunya secara luas kepada masyarakat. Setelah mendapatkan restu dari Kiai Hamid Pasuruan yang merupakan ulama sepuh pada waktu itu. Setelah cukup lama membuka pengajian, Guru Bangil kemudian mendirikan pondok pesantren untuk kaji duduk ilmu-ilmu agama yang diberi nama Pondok Pesantren Datu Kalampayan pada tahun 1970 Masehi. Pondok Pesantren Datu Kalampayan ini beralamat di Jalan Mujair, Kelurahan Kauman, Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bila dilihat posisi letak bangunannya, maka tidak jauh dari Masjid Alun-Alun Kota Bangil. Pondok pesantren tersebut langsung ditangani sendiri oleh Guru Bangil. Beliau juga aktif dan tanpa kenal lelah mengajarkan ilmu kepada para santri, sekalipun dalam keadaan sakit. Malam hari pun diisi dengan berbagai kegiatan amaliyah, halaqah, dan mutalaah. Guru Bangil menguasai secara mendalam 14 disiplin ilmu keislaman, terutama fikih, hadis, ulum al-hadis, tafsir, ulum Al-Quran, dan tasawuf. Saat belum berusia 40 tahun, Guru Bangil banyak menggeluti fikih, dan setelah berusia 40 tahun, beralih fokus mendalami tasawuf, terutama tasawuf Al-Ghazali. Dengan kedalaman ilmunya dalam berbagai bidang ilmu keislaman itu, tidak mengherankan jika beliau mampu menghasilkan kader ulama yang berpengaruh dan diakui keilmuannya. Tidak hanya itu, ternyata Guru Bangil juga menguasai ilmu bela diri. Ilmu ini beliau ajarkan juga kepada santri-santrinya. Salah seorang santrinya yang mewarisi ilmu bela diri Guru Bangil dengan baik adalah Guru Masdar Balikpapan. Sejumlah muridnya yang pernah belajar kepadanya di Bangil kemudian menjadi ulama yang menonjol di Kalimantan Selatan dan daerah lainnya. Di antara murid-murid beliau itu adalah Yai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Sarwani Zuhri atau pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Balikpapan, Kiai Haji Muhammad Sukri Unus atau pemimpin Majelis Taklim Sabilal Anwar Al-Mubarak Martapura, Kiai Haji Zaini Tarsyid atau pengasuh Majelis Taklim Salafus Saleh Tunggul Irang Seberang Martapura, Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini Rantau, Kiai Haji Ahmad Bakri atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Mursidul Amin Gambut, Kiai Haji Asmuni atau Guru Danau atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Aman Danau Panggang, Kiai Haji Sapi'i Tulungagung, Kiai Haji Abrar Dahlan atau pemimpin Pondok Pesantren di Sampit, dan Kiai Haji Muhammad Safwan Jahri atau pemimpin Pondok Pesantren Sabilut Taqwa Kutai Kartanegara. Tidak hanya mengajar, Guru Bangil juga menulis risalah-risalah ringkas yang berisikan materi pelajaran agama dan pedoman praktis dalam memantapkan keyakinan dan melaksanakan ibadah amaliyah agama. Setidaknya ada 3 buku yang telah beliau tulis dan dipublikasikan untuk masyarakat luas. Jika beberapa ulama Banjar penulis kitab atau risalah menggunakan huruf Arabaik dalam bahasa Arab atau Melayu, Guru Bangil justru menulis ketiga karyanya menggunakan huruf Latin berbahasa Indonesia. Guru Bangil sepanjang hidupnya diabadikan untuk ilmu dan pendidikan Islam dan dakwah. Beliau tidak mau terlibat dalam dunia politik. Sejumlah orang yang mengajaknya masuk partai politik tertentu selalu ditolak. Karena itu, beliau baru mau menjadi bagian dari kepengurusan NU Bangil ketika NU tidak lagi menjadi partai politik dan memutuskan untuk kembali ke Hitah sebagai organisasi sosial keagamaan sebagaimana dimaksudkan pada awal berdirinya pada tahun 1926. Beliau bersedia dimasukkan sebagai bagian dari Muhtasar NU setelah NU tidak lagi berpolitik.
Setelah puluhan tahun berkiprah, Guru Bangil wafat dalam usia lebih kurang 74 tahun. Pada tanggal 11 September 1989 Masehi atau 12 Safar 1410 Hijriah, dan dimakamkan di Alkah Keluarga Daur, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Bangil. Pemakaman ini tidak jauh jaraknya dari rumah dan pondok pesantren yang beliau bangun. Makam beliau berdekatan dengan makam Habaib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad. Makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat muslim dari berbagai penjuru daerah, khususnya Kalimantan Selatan, baik dari kalangan biasa, ulama, habaib, keluarga, maupun kalangan pejabat pemerintah, untuk memperingati dan mengingat jasa-jasa beliau. Setiap tahun, yakni setiap tanggal 12 Safar, diadakan Haul Guru Bangil. Haul ini selalu dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari Kalimantan Selatan.